Aduh sedih banget Tikers kalau dengar ada orang yang selamat-selamat gini berarti kan ada yang tidak selamat ya. Dan katanya dengar-dengar yang nggak selamatnya itu juga lebih banyak bahkan karena yang selamat ini tuh cuma sedikit. Nah seberapa banyak yang menjadi korban gitu Tikers karena ini adalah rombongan gitu ya. Ini kejadiannya kan ada di Purworejo. Kita mau ngobrolnya sama Mas Rinto Heksantoro kali ya selaku reporter dari Detik Jateng. Mas Rinto selamat pagi. Selamat pagi Kak Aryo, Pak Indi. Mas Rento, selamat pagi kembali lagi bersama kami. Boleh senyum dulu seperti biasa? Kurang Baik. lebar. Cukup Mas. Mas Rento cukup Mas Rento. Karena sudah on jambulnya ya, Udah on mohapnya banget. sudah on. Nah, sudah siap memberitakan Siap, informasi siap. penting pagi ini. Mas Rento, tapi ini kabar yang buat aku tuh bikin miris banget. Karena lagi dan lagi terjadi kecelakaan di jalan raya. Dan kali ini terjadi pada truk dan juga angkot. Mas boleh ceritain sedikit nggak sih kronologisnya seperti apa? Jadi kronologi kecelakaan ini itu bermula dari truk dam itu yang meluncur dari arah utara atau dari Magelang menuju Purworejo. Truk ini dikemudikan oleh sopir atas nama Ladis warga Bojonegoro Jawa Timur. Nah, ketika menuruni perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Purworejo ini, turunan Kalijambe, truknya di situ, itu ke warga sekitar menceritakan bahwa truk itu terlihat oleng tak terkendali. Sesaat mau ke kanan, tapi ketika ke kanan dari arah lawan arus ada kendaraan ramai, kemudian banting ke kiri. Nah, di sebelah kiri itu kebetulan ada angkot yang sama-sama melaju dari arah utara. Kemudian angkot itu tertabrak oleh truk tadi. Dan tak hanya menabrak truk, truk itu tak hanya menabrak angkot, tapi truk itu juga sempat menabrak rumah warga setempat. Kemudian terguling. Oke, ya ampun berarti ini sebetulnya cukup parah ya tabrakannya gitu ya Mas ya. Nah, tadi Iya, kan iya. katanya informasinya ada korban selamat ya meskipun hanya 3 orang gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang mungkin kondisinya seperti apa Mas? Apakah mungkin dalam kondisi kritis juga atau sebetulnya sudah dipulangkan Mas? Ya, dari kecelakaan ini diketahui bahwa ada sekitar 17 korban ya. 11 korban meninggal dunia, kemudian Innalillahi. 6 korban selamat. Mhm. Dari 6 korban selamat ini, yang pertama adalah sopir truk yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kemudian yang 2 ini merupakan warga setempat yang rumahnya sempat tertabrak. Kemudian ajaibnya ada 3 penumpang angkot yang selamat atas nama Mila, Ayu, dan Suvita yang sampai sekarang ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Lowano Purworejo. Meskipun selamat, mereka ini rata-rata mengalami patah tulang dan rencananya untuk siang ini mau dioperasi. Oke, berarti sebetulnya total jumlah selamat lebih dari 3, tapi yang 3 ini hanya memang penumpang angkot saja gitu ya. Dan korban berarti dipastikan dari korban tabrakan angkotnya, truknya, bahkan sampai rumah yang gak salah apa-apa yang kena tabrak gitu ya Mas ya. Iya, iya, betul, betul Nah, sekali. Mas kalau boleh tahu untuk yang meninggalnya tuh gimana kondisinya Mas? Meninggal di tempat langsung atau mungkin ada yang sempat kritis dan pada saat mungkin perjalanan dibawa ke rumah sakit atau ke eee, tempat pengobatan terdekat gitu kemudian ternyata tidak berhasil diselamatkan? Untuk yang korban meninggal itu semuanya meninggal di lokasi kejadian. Mmm. Mas, kalau misalnya dilihat dari video tadi kan kita sama-sama menyaksikan begitu ya bahwa kondisi jalanannya secara kontur jalan juga sepertinya memang kurang mumpuni lah dalam artian agak sedikit ada naik turunnya, menanjak dan juga menurun, kemudian juga belokannya cukup tidak terlihat. Pada saat kejadian apakah memang kondisinya sedang hujan sehingga akhirnya membuat jalan juga lebih licin dan akhirnya ketika truk ini mau menyalip juga menjadi ibaratnya susah untuk mengendalikan kendaraannya atau seperti apa sih Mas? Saat kejadian ini sebenarnya tidak ada hujan ya, karena itu kemarin siang dan cuaca cerah. Namun karena jalur Kali Jambe ini memang terkenal warga menyebutnya sebagai jalur tengkorak atau jalur maut karena sudah sering sekali terjadi kecelakaan di sini. Jadi untuk jalur Kali Jambe ini memiliki panjang tanjakan sekitar 1 kilometer. Mmm. Jadi tanjakan atas itu masuk desa Mergoyoso, Kabupaten Magelang, kemudian yang tanjakan bawah itu masuk desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo. Dan tanjakan ini memang agak sedikit membelok dan menyulitkan bagi para pengendara yang memang kurang mahir atau mungkin baru pertama kali lewat situ dan ini rawan sekali untuk mengalami kecelakaan. Iya, Oke. terlihat sekali dari tadi konturnya seperti apa dan ketika membawa kendaraan besar untuk bisa menyimbangkannya pun juga akan jauh lebih sulit ya Mas ya? Mas Rento, Halo? Mas? Gatel? Enggak? Mas?
Mas sedang Rinto, membenarkan headsetnya ya. Mas Rinto masih bisa mendengar suara kami dari Hola. studio? Bisa, bisa, Oh bisa. bisa. Oke, Urusan baik. agak putus barusan. Oke, tadi kan Mhm. seperti yang disampaikan gitu ya, bahwa memang kalau tidak ahli banget untuk mengendarai akan sangat sulit sekali untuk bisa menghadapi jalanan di area sana. Nah, juga terlebih ketika mobilnya memang mobil besar begitu ya Mas, karena secara keseimbangan juga agak lebih sulit untuk diatur. Iya, iya, betul sekali. Terlebih untuk kendaraan besar yang melintasi ini memang harus dalam kondisi fit ya. Ya. Pertama dari kondisi supirnya memang harus kondisi fit, kemudian meskipun sudah dipasang rambu katakanlah di daerah situ, sudah ada lampu penerangan di malam hari, Hmm. sudah ada marka jalan lurus di tengah jalan yang apa namanya untuk peringatan bahwa semua pengemudi yang melintasi daerah situ memang tidak boleh mendahului pengendara lain. Namun di sini upaya pencegahan dari petugas tersebut mungkin tidak berarti kalau memang dari segi pengendara sendiri memang dia tidak bisa menjaga kehati-hatian sendiri, dari segi fisik tidak bisa Oh, dijaga, kemudian dari apa namanya kondisi kendaraan sendiri kan sebelum berangkat harus dicek dulu apakah ini betul. kondisinya, apakah remnya memang apa namanya memang Bermasalah? betul-betul dalam kondisi maksimal atau tidak, bermasalah atau tidak. Nah ini kembali lagi kepada kita sebagai pengguna jalan di daerah situ karena memang benar-benar rawan di situ. Berarti Oke. sebenarnya di daerah tersebut sudah ada penjagaan yang dilakukan karena mengingat seperti yang disampaikan tadi seringkali terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Nah, untuk penjagaan sendiri ya, kalau petugas mungkin tidak bisa menjaga setiap hari ke sana ya. Hmm. Tapi untuk warga sendiri, warga itu atas koordinasi dengan petugas juga, izin dari petugas juga. Jadi warga setempat ini melakukan penjagaan selama 24 jam Wow. di sana. Jadi untuk mengatur lalu lintas yang dari atas maupun yang dari bawah mau naik. Biasanya kendaraan yang dari bawah itu kan kalau mau naik itu kan melambung ke kanan. Mhm. Nah, ketika melambung ke kanan, itu yang dari atas di stop dulu. Di stop dulu, berhenti, kemudian setelah yang dari bawah naik dengan lancar, kemudian yang dari atas boleh turun. Jadi seperti itu apa namanya penjagaan yang dilakukan oleh warga setempat. Bahkan warga setempat juga menyediakan ganjal ban Hmm. untuk apa namanya berjaga-jaga kalau misalkan ada dari bawah kendaraan mau naik itu nggak kuat, langsung warga cepat lari menolong kasih ganjal karena memang ya kondisinya seperti itu. Oke, kalau sebetulnya berarti ada orang yang melakukan penjagaan, terutama warga sekitar ini pada saat kejadian kemarin tuh seperti apa Mas? Apakah kebetulan mungkin lagi nggak ada yang jaga? Karena sepertinya kan itu kan sifatnya sukarela dan kita juga kan mungkin seikhlasnya gitu untuk ngasih ya terhadap penjaga-penjaga tersebut. Dan Mas ini boleh diceritain nggak maksudnya jalur tengkorak tuh karena memang sudah langganan ada yang kecelakaan kah dan sampai ada kejadian yang fatal-fatal seperti ini kah? Kemudian juga aku penasaran nih apakah ini sebetulnya jalurnya tuh jalur lintas provinsi, jalur lintas kota kah yang memang orang biasanya jarak jauh gitu ya melintasi jalur ini tuh sehingga mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu jadinya kan bukan warga setempat yang melewati jalan ini tuh gitu Mas. Ya kemarin memang saat kejadian itu sebenarnya ada yang menjaga gitu. Namun karena memang kondisi kendaraan sendiri yang meluncur itu tidak terkendali, jadi memang tidak bisa di stop. Jadi memang jalan terus melanjut ke kanan kemudian banting ke kiri nabrak angkot gitu. Mhm. Jadi meskipun di stop tetap nggak bisa karena memang kondisi kendaraan sendiri yang mengalami masalah seperti itu. Ya, 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 ya. Untuk jalurnya sendiri seperti apa Mas? Memang jalur provinsi atau jalur lintas kota? Itu jalur provinsi, jalur Hmm, provinsi. ya, 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 ya. Jadi memang banyak orang-orang yang melintasi daerah ini untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi berikutnya ya. Dan ini bisa jadi mungkin Iya, jalur-jalur yang banyak dilintasi mudik juga nggak sih Mas? iya betul betul sekali, betul sekali. Ya. Oke, berarti sejauh ini dengan adanya kecelakaan yang terjadi dan menewaskan cukup banyak orang tersebut nih Mas ya, apa langkah yang akan dilakukan dari pemerintah setempat ataupun juga penjagaan setempat? Apakah kemudian memang akan memperketat penjagaannya atau akan memperketat dari seleksi mobil itu sendiri? Jadi sebelum melewati perlu ada semacam surat-surat atau formulir yang perlu diisi oleh si driver atau pengendara dari mobil-mobil terutama kendaraan-kendaraan besar begitu ya. Agar kemudian ketika melewati daerah tersebut sudah dipastikan kendaraannya memang cukup layak untuk jalan. Ya, sejauh ini mungkin untuk pencegahan dari petugas hanya bisa memberikan himbauan kepada semua pengemudi yang hendak melintasi jalur tengkorak itu. Jadi untuk tadi sudah saya sebutkan rambu-rambu sudah ada, penerangan sudah ada, marka jalan sudah ada. Jadi dikembalikan lagi kepada para pengemudi untuk Hmm. istilahnya untuk tetap berhati-hati. Karena untuk sampai saat ini
untuk melakukan tindakan pencegahan langsung di lapangan, petugas mungkin masih berkoordinasi ya, karena masih menyelidiki kasus ini, masih koordinasi dengan Dishub, dengan pihak-pihak lain juga untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan ini. Jadi mungkin sementara baru himbauan saja. Oke, sampai per hari ini seperti apa kondisi jalannya nih Mas? Apakah memang sudah selesai proses evakuasinya, pembersihan jalannya juga sudah beres sehingga mungkin masyarakat sudah bisa menggunakan jalur tersebut dengan normal seperti sedia kala? Untuk evakuasi sendiri sudah selesai ya, dilakukan kemarin sore sekitar jam 5, dan saat ini untuk jalur Purworejo Magelang di Kalijambir tersebut sudah bisa dilalui oleh seluruh pengendara, baik kendaraan besar maupun kendaraan kecil. Dan kemarin setelah dievakuasi itu, kedua bangkai kendaraan itu dibawa atau ditempatkan di samping gedung Satpas Satlantas Polres Purworejo seperti yang terlihat di belakang saya ini. Sudah dievakuasi di sana, terlihat ringsek untuk yang angkotnya, untuk yang truknya bagian depan rusak parah. Iya, ini kalau dilihat bagian angkotnya ini udah nggak berbentuk ya Mas sebenarnya ya? Iya, iya. Karena apakah dia tertimpa dari truknya atau hanya tergeser aja sampai akhirnya jatuh tuh Mas? Ya, tertimpa Oh, dari truk. pantesan. Oke, Mas, apakah sudah diketahui informasi untuk kedua sopirnya ya, baik itu sopir truk maupun sopir angkotnya begitu? Dan ini juga kan informasinya untuk yang rombongan angkot sendiri yang sebagian besar penumpangnya meninggal itu adalah rombongan guru katanya Mas yang sedang dalam perjalanan takziah gitu ya? Jadi untuk sopir truk ini memang dia perjalanan dari Bojonegoro mengangkut truk dengan tujuan Cilacap, zona air Cilacap. Namun sampainya di lokasi mengalami kecelakaan. Untuk rombongan yang dari Magelang sendiri, rombongan angkot itu memang mereka itu rombongan guru-guru SD di salah satu SD di Kecamatan Mendut, Kabupaten Magelang. Mereka memang hendak melakukan mau takziah di Purworejo, di mana yang meninggal itu adalah orang tua dari pemilik SD tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan bisa diberikan tempat terbaik ya di sisinya, karena niatnya pun sudah niat baik untuk kemudian juga beribadah gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan ini juga tidak terulang kembali di kemudian hari. Sekali lagi karena seringkali kemarin aku sempat ngobrol sama salah satu driver juga. Banyak driver yang mengeluhkan sebenarnya bukan keinginan mereka juga. Seringkali drivernya bener kok, tapi masalahnya kendaraan yang mereka harus gunakan itu seringkali tidak mendapatkan uji kelayakan yang baik. Jadi ya mereka tuh hanya menjadi seorang driver aja yang disuruh mengendarai, ya udah mereka mengendarai kendaraannya. Padahal sebenarnya ya dari perusahaannya juga tidak memperhatikan kendaraannya itu apakah sudah layak jalan atau tidak. Itu yang biasanya seringkali menyebabkan kecelakaan, dan yang disalahkan ujung-ujungnya adalah drivernya. Jadi sekali lagi imbauan pada seluruh perusahaan-perusahaan juga yang memang mengharuskan atau menggunakan mobil-mobil yang berskala besar ya. Mudah-mudahan sekarang dibukakan pintu hatinya untuk selalu melakukan pengecekan secara berkala untuk kendaraannya sebelum digunakan turun ke jalan. Iya, dan ini juga sepertinya menyedihkan ya Mas ya ketika mengetahui bahwa korbannya kemungkinan berarti guru-guru yang berasal dari satu sekolah gitu ya Mas ya? Iya, iya. Iya, artinya kan nanti mungkin murid-murid dari sekolah SD-nya ini terutama mungkin akan kehilangan banyak sekali guru ya yang mengajar dalam satu Iya, waktu. otomatis, ya. Iya, iya, baik kalau gitu. Mas, terima kasih banyak untuk informasinya ya. Thank you Mas Rinto. Oke. Selamat bertugas Siap, kembali. Boleh senyum dulu Mas Oke, Rinto? siap. Boleh, terima kasih Mas Rinto. Selamat bertugas kembali. Oke. Terima kasih.